yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Which is given for you. This do in remembrance of me.
Shalom, selamat datang di Goal Sisi. Goal Sisi adalah sebuah gereja komunitas yang tepat untuk belajar, memahami, dan bertumbuh dengan benar dalam Kristus. Goal Sisi berfokus pada pemuridan dengan menanamkan value atau nilai-nilai hidup yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Kegiatan pemuridan yang diadakan yaitu Goal Kids, Ground, Playground, Fusion Ground, Fun Sport, Mesbah Keluarga, Fellowship, Pendalaman Alkitab, dan WBI. Tahukah kamu bahwa setiap talenta, bakat, waktu, dan semua yang kamu miliki dapat kamu gunakan untuk memuliakan Tuhan loh. Seperti Tuhan Yesus memanggil murid-muridnya untuk bertumbuh bersama dalam sebuah komunitas dan menghasilkan buah. Mari bergabung dalam Goal Sisi, kita menuai jiwa bagi Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Sekali lagi shalom Goal Sisi. Shalom. Yang bersuka cita boleh lambaikan tanganmu tinggi-tinggi. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Bersyukur melihat teman-teman semua. Kita boleh kembali berkumpul di tempat ini untuk menaikkan pujian kita kepada Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mengawali bulan November ini kita akan sama-sama menyatakan pengakuan iman GBI. Mari bersama-sama. 3, 2, 1. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah, Allah yang Esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita, dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan, dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Bahasa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali, ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal, dan hidup yang kekal. Mari tetap berdiri. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Sepanjang minggu ini Bapa, Kau sudah melawat kami, memelihara kami Bapa. Dan saat ini Tuhan, kami anak-anak-Mu penuh dengan kerinduan. Datang kepadamu, ingin menaikkan pujian penyembahan kami yang terbaik. Rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Kami rindu mengalami Engkau Tuhan. Kami rindu tinggal di dalam hadirat-Mu Bapa. Inilah doa kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Kami datang menyembah Engkau Tuhan. Penuhi setiap kami. Hatiku dengan hadir-Mu, ku rindu memandang wajah-Mu oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Mari jemaat Tuhan kita katakan, ku rasa
sambil mengangkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Berikan tepuk tangan yang luar biasa untuk Tuhan kita. Penuhi setiap kami Tuhan. Mari bersama-sama kita katakan. Dengan hadir-Mu kami rindu Tuhan. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawa kami dalam hati-Mu. Hatimu, Kami rindu, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. mari kita rasakan kasih Tuhan. Mari kita rasakan hadirat Tuhan. Buka hatimu untuk Tuhan Yesus. Katakan, kami rindu Tuhan. Kami rindu tenggelam di dalam hadirat-Mu. Sambil mengangkat tanganmu, sama-sama kita nyatakan pujian. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Kami mau lebih lagi rasakan hadirat-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu, ku mengangkat tanganku, dan ku bersyukur, dan ku bersyukur menyembah-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Diam di hadirat-Mu. Sungguh-sungguh katakan, Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu,
Penuhi kami Tuhan dengan kasih-Mu. Sambil mengangkat tanganmu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu.
suci dalam hadirat-Mu. Selalu ku Kami rindu, kami rindu dilindungi dalam hadirat-Mu. Sungguh kau Oh setia. Yesus, Makasih Tuhan Yesus. Sungguh indah bersama Engkau Tuhan. Kami rasakan lawatan-Mu bagi setiap kami di tempat ini. Tiada Allah yang terlebih besar daripada Engkau. Yes Tuhan. Kami mau tinggal di dalam-Mu Tuhan. Dan Engkau tinggal di dalam kami. Yes. Mari dalam sikap penyembahan kita bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalam Dia Yesus yang terlebih besar. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama. Mari sekali lagi nyatakan kebesarannya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Hanya Engkau Tuhan. Yesus terbesar. Yesus terlebih besar. Hanya Yesus. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari nyatakan kebesarannya. Yesus terlebih besar. Engkau punya Allah yang besar. Tiada masalah yang lebih besar daripada Dia. Dia sumber kekuatan kita. Dia berada di dalam diri kita. Mari nyatakan kebesarannya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Mari angkat hatimu, nyatakan kebesaran Tuhan. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar.
Kita punya Allah yang besar. Nyatakan imanmu di hadapannya. Ini setiap kami Tuhan. Kami percaya di dalam Kau besar. Yesus terlebih besar di dalam selama-lamanya. Yesus terlebih besar, Kau besar. Lebih besar di dalam hanya Yesus, Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Hanya di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Hanya di dalamku, di dalamku selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita. Berikan sorak-sorak yang dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Ini pernyataan iman kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Bahwa Engkau terlebih besar dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk malam ini Tuhan. Kami mau bawa pujian kami yang terbaik. Sukacita Tuhan memenuhi setiap hati kami. Jemaat Tuhan yang siap bersorak bersukacita bagi nama Tuhan. Dengan saya sama-sama kita katakan amin. Sekali berikan sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. Mari bawa pujian yang terbaik bagi nama Tuhan kita malam hari ini. Come on. Aku temukan kasih yang sejati tiada pernah berubah. Hanya di dalam-Mu Yesus Tuhanku. Kasih yang telah Kau beri melebihi segala yang terbaik dalamku. Kabar kesudahan kekal selamanya. Hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku, hanyalah untuk. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan untuk beri yang terbaik, hanyalah bagiku, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku bersinar bagi kemuliaan dan keagungan-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, Ku beri segalanya, Ku beri yang terbaik. Saya sungguh yakin dan percaya kehidupan kita akan selalu bersinar. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kita akan mencari berkat bagi semua orang. Hey, mari sama-sama. Come on, Tuhan sisi. Kasih yang tak Kau beri lebih segala kesudahan kekal selamanya. Mari jemaat Tuhan, angkat tanganmu, katakan hidupku bawa kepadamu, hidupku sebagai persembahan. Terimalah pujian dari hatiku,
sisi. Ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu yang termulia, berkenan bagimu. Biar hidupku sinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Ku beri segalanya. Katakan, ku beri yang terbaik. Persembahan yang terbaik adalah hidup kita. Mari bawa hatimu yang bersyukur kepada Tuhan Yesus. Sebab Tuhan rindu melihat melawat setiap hati kita. Oh, come on. Pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para, pa-para-para, pa-pa-para. Coba Tuhan katakan, ku beri yang terbaik. hanyalah bagimu. Katakan imanmu di hadapan Tuhan. hanya untukmu yang termulia, Berkenan bagimu, biar hidupku keagunganmu Tuhan. Katakan, ku beri segalanya. Katakan, ku beri yang terbaik hanyalah bagimu, hanya untukmu Tuhan Yesus. Yang termulia, berkenan bagimu, biar hidupku sinar bagi kemuliaan dan keagunganmu Tuhan, kebesaranmu. Ku beri segalanya. Katakan di hadapan Tuhan, ku beri yang terbaik. Yes, ini setiap pribadi kami Tuhan Yesus, kami membawa pujian kami yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Kita sorak-sorak yang paling dahsyat bagi Yesus kita. Haleluya. So jemaat Tuhan, ini lagu yang kedua. Saya tidak mau jemaat Tuhan berdiam diri saja. Bebaskan dirimu sebab Tuhan rindu melawat setiap hati kita. Come on. Amin. Come on. Katakan. Melukis cakrawala, merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Sama-sama katakan. Memilih kehidupan yang sanggup menyelamatkan jalan-jalan kebenaran. Mari angkat tanganmu, katakan. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Amin. Saat hati bersatu menaikkan pujian, belenggu dibatangkan, mujizat dinyatakan. Surga ready surga. Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan.
Saya percaya boleh lebih dahsyat lagi daripada ini. Come on. Musik memuji Tuhan. Bersyukur Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang hebat. Kuasa lawatanmu, kebangkitan pasti terjadi. Oh, oh, oh. Datanglah dan bertangan, Tuhan dan berkuasa. Saat hati menaikkan pujian bagimu Tuhan Yesus. Bagi Yesus kita, haleluya. Sungguh Kau dahsyat Tuhan. Silakan dulu kembali jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pembacaan katekismus. Kepada yang bertugas dipersilakan. Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di GBI Oikumene BTP Golsisi. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawabannya akan kita baca bersama-sama. Pertanyaannya, siapa yang pertama kali menggunakan istilah Trinitas? Mari baca bersama-sama jawabannya. 3, 2, 1. Pada abad kedua dan ketiga, para teolog Kristen mulai menggunakan istilah itu untuk merujuk pada konsep bahwa Allah ada dalam 3 pribadi yang berbeda, yaitu Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tertullianus tahun 160 sampai 225 menggunakan istilah Trinitas untuk menjelaskan konsep Allah adalah satu dalam 3 pribadi yang berbeda. Demikian katekismus minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita siapkan hati kita di malam hari ini. Tangan Tuhan yang terus memegang setiap kita. Jangan pernah lepaskan kasih Tuhan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kau yang setia dalam kehidupan kami Bapa. Jangan pernah tinggalkan kami Bapa. Biarkan hati kami tertaut kepadamu Tuhan. Satu pun dapat ku banggakan, semua karena cintamu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selama ku hidup. Sekali lagi katakan, Yesus pegang
erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamaku. Sorak-sorai terdahsyat bagi Allah kita malam hari ini. Yesus pegang setiap kami Tuhan, katakan kasih-Mu Tuhan. Oh yang memilih setiap kami Tuhan. Oh yang menetapkan setiap langkah hidup kami Bapa. Semua karena cinta-Mu. Mari dengan iman percaya kita katakan, indi hidupku, pimpin jalanku. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Yesus, Yesus pegang ini tangan kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Jangan pernah lepaskan setiap kami Tuhan di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Mari tetap dalam hadirat Tuhan kita bangkit berdiri bersama-sama. Kau yang datang malam hari ini dengan segala persoalan pergumulan hidupmu, jangan pernah takut. Yesus yang setia tetap memegang setiap tangan kita. Bapa, jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku. Mari Jumat saja katakan, Yesus. Ini seruan kami Tuhan. Ini hati kami Bapa. Jangan pernah lepaskan kami. Jangan tinggalkan kami Tuhan. Engkau alasan selamatku. Boleh sorak-sorai bagi Allah kita malam hari ini. Yesus, Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Engkau alasan selamatku hidup. Yesus pegang erat tanganku, ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku, Kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus kita. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat
malam hari ini kami ada di tempat ini memuji memuliakan nama Tuhan. Dan tiba saatnya kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami pribadi demi pribadi malam hari ini. Dari depan hingga belakang tidak ada yang terlewatkan. Dan biar Roh Kudus malam hari ini menjamah kami semua, menegur kami semua. Sehingga hidup kami keluar dari tempat ini tidak sama lagi. Kami dibukakan kebenaran firman Tuhan dan hidup kami benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini yang menjadi doa kami yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Baik. Shalom. Yang keras, shalom. Ya, puji Tuhan. Senang sekali ya, mungkin karena hujan tadi di ibadah raya kedua, makanya pada pindah ke ibadah raya 3 gitu ya. Baik, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, tapi sebelum itu saya mau kasih pengumuman sedikit ya buat semua yang hadir malam hari ini. Jangan lupa kita nanti akan sama-sama Natalan untuk GBI Oikumene itu di tanggal 5 Desember. 5 Desember tempatnya di Ballroom Hotel Unhas. Ya, dekat semua ya di sini saya lihat muka-mukanya muka-muka Unhas semua gitu ya. Maksudnya tinggal sekitar Unhas. Nah, nanti kita sama-sama spill sedikit dari beberapa bintang tamu yang kita undang. Yang paling mendekati adalah Putri Siagian gitu ya. Jadi kita akan mungkin sama beliau. Jadi tanggal 5 ajak saudara-saudaranya, teman-temannya semua di Hotel Ballroom Unhas. Kita siapkan sampai 1000 lebih untuk tempat duduk. Jadi jangan sampai tidak datang. Yang setuju katakan amin. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, panitia juga masih membutuhkan bantuan untuk acara nanti. Oleh karena itu yang mau bergabung untuk ikut turut serta ya, panitia membutuhkan banyak tenaga. Terutama yang drama gitu ya. Terutama yang dicari itu yang jadi pohon, jadi domba. Oh enggak ya, enggak itu. Enggak, ternyata dramanya bukan itu. Gitu. Jadi silakan nanti hubungi teman-teman yang panitia bilang kalau mau join, nanti mukanya teman-teman akan umumkan di grup di Instagram atau di TikTok untuk kita bisa bergabung bersama-sama pelayanan Natal. Kalau pelayan Tuhan di sini wajib semuanya ikut terlibat ya. Baik, itu pengumuman dari saya. Baik, kita akan belajar bersama-sama untuk malam hari ini dengan tema mewaspadai keserakahan. Kita sama-sama ngomong yuk, 3, 2, 1. Mewaspadai keserakahan. Baik, kita buka sama-sama firman Tuhan, Alkitab kita di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. Kita buka sama-sama 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai dengan yang ke-15. Kalau sudah ketemu boleh katakan yes. Ya sudah ketemu karena ada di belakang saya. Jadi saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri, kita akan baca bersama-sama. Sekali lagi saya ayat yang genap, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil. Nanti ayat ke-15 kita akan membaca bersama-sama. Yang mengerti boleh katakan yes. Tetapi kami berpesan kepadamu saudara-saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus supaya kamu menjauhkan diri dari setiap saudara yang tidak melakukan pekerjaannya dan yang tidak menurut ajaran yang telah kamu terima dari kami. Tujuh keras. Dan tidak makan roti orang dengan percuma, tetapi kami berusaha dan berjerih payah siang malam supaya jangan menjadi beban bagi siapapun di antara kamu. 9. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. 11. Orang-orang yang demikian kami peringati dan nasihati di dalam Tuhan Yesus Kristus, supaya mereka tetap tenang melakukan pekerjaannya dan dengan demikian makan makanannya sendiri. 13. Jika ada orang yang tidak mau mendengarkan apa yang kami katakan dalam surat ini, tandailah dia dan janganlah bergaul dengan dia supaya ia menjadi malu. 15 sama-sama. Tetapi janganlah anggap dia sebagai musuh, tetapi tegurlah dia sebagai seorang saudara. Silakan duduk.
Berbagai orang yang membaca, mendengar, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Nah, malam hari ini menarik. Mungkin kita bertanya, di mana sih letak serakahnya dari apa yang kita ceritakan, dari apa yang kita baca, perikop yang barusan. Ya. Nah, sebelum saya sampai ke sana, saya cerita sedikit ini, latar belakang kenapa ada 2 Tesalonika 3 ayat 6 sampai 15. Ya, karena kita perlu tahu latar belakang ceritanya ini. Jadi memang di masyarakat di Tesalonika, jemaat Tuhan di Tesalonika itu punya sebuah problem. Nah, problemnya adalah disebabkan karena ada kesalahan dalam penafsiran teologisnya. Jadi ada problem teologis di sana, yaitu mengenai eskatologi. Tahu eskatologi? Semacam es krim, karena es enggak ya. Eskatologi itu adalah teologi mengenai akhir zaman. Jadi eskatologi di sana orang-orang mereka berkata begini, karena Tuhan Yesus akan datang dan sepertinya sudah sangat dekat kedatangannya, maka kita nggak perlu bekerja. Kita santai saja karena nggak perlu merencanakan masa depan. Karena Tuhan Yesus sudah datang, tidak ada lagi masa depan. Sudah akhir zaman di ambang pintu. Akibatnya itu tadi, mereka nggak kerja, mereka malas-malasan, mereka hidup tidak tertib dan tidak melakukan pekerjaannya. Siapa yang ingat dahulu, ya saya nggak tahu ini umur berapa, tahun 2012 ada ramalan yang kiamat tanggal 12, bulan 12, 2012 ya. Pernah ada ya sekte itu? Lalu kemudian di sekte itu akhirnya seluruh anggota dari sekte itu dia jual semua. Dia jual semua, keluar dari pekerjaan, dia jual semua. Lalu kemudian mereka ngapain? Mereka kumpul di suatu tempat menunggu pengangkatan. Ada sekte seperti itu. Dan ternyata apa yang dialami tahun 2012 itu ternyata di Tesalonika sudah ada. Nah, ini yang kita baca, inilah latar belakang kenapa mereka itu terjadi. Karena mereka salah dalam menafsirkan, Tuhan Yesus sudah datang, mereka bermalas-malasan, sehingga apa yang terjadi? Orang-orang yang salah menafsirkan ini, mereka hidup sebagai parasit dalam komunitas. Tahu parasit ya? Para dengan sit, jadi para dan duduk, bukan ya? Bukan itu. Jadi parasit itu orang yang hidup dari orang lain, dia jadi benalu buat komunitasnya. Ya. Mereka hidup membebani saudara-saudara seimannya. Jadi ada sebagian yang bekerja seperti biasa, ada yang karena sudah Tuhan Yesus mau datang, santai sajalah. Yang penting kan ada komunitas, saya bisa hidup dari situ. Nah, ada orang yang seperti itu dan mereka hidup dalam komunitas tapi mereka tidak bertanggung jawab terhadap komunitasnya. Nah, ternyata Paulus menegur orang-orang seperti ini sehingga keluarlah 2 Tesalonika ini. Sampai di sini mengerti ya latar belakangnya. Nah, tetapi kini pertanyaannya begini kemudian, apa hubungannya dengan keserakahan? Nah, kalau kita bicara tentang serakah, ada yang pernah dengar cerita tentang Ananias dan Safira? Ya, ada yang pernah dengar atau nggak pernah dengar? Oh haleluya, kisah para rasul dikemanain aja. Ya, mungkin bacanya, Kak saya baca di Alkitab tapi Matius sampai saja. Matius sampai Lukas, kisah para rasul lupa. Jadi cerita tentang kisah Ananias dan Safira ada di kisah para rasul. Ananias dan Safira itu dia punya tanah, dijual, kemudian dia bilang sama Petrus begini. Jadi dia sudah, waktu dia jual tanah, uangnya dia simpan sebagian, dia kasih ke Petrus. Terus dia ngomong sama Petrus, ini hasil penjualan tanahku. Petrus ngomong begini, kamu ini bohong, kamu berani mendustai Roh Kudus. Apa yang terjadi sama Ananias? Saat itu juga Ananias mati di tempat. Nah, ini bukan intimidasi supaya kalau ini memberi ke gereja, bukan ya. Ini bukan intimidasi itu, karena kalau mati di sini semua tidak ada nanti minggu depan gak ada yang berani datang ke tempat ini gitu ya. Tapi itu yang terjadi waktu itu. Dan setelah itu datang Safira. Ananias 3 jam kemudian si Safira datang istrinya. Istrinya datang mengatakan hal yang sama. Petrus ngomong begini, belum ada 3 jam yang lalu orang ambil ini mayat suamimu. Karena dia berbohong mencoba mendustai Roh Kudus. Kamu juga akan seperti itu. Mati di tempat juga. Lewat. Kenapa? Dimulai dengan mereka serakah dengan hasil penjualan tanahnya. Bukan diserahkan semuanya, tapi mereka simpan sebagian untuk diri mereka. Nah, model serakah yang model seperti ini, kita sebut dengan serakah yang aktif, yang sifatnya aktif. Apa itu serakah yang sifatnya aktif? Keserakahan yang aktif adalah dorongan yang diwujudkan dalam sebuah tindakan secara sengaja dan manipulatif untuk memiliki lebih. Ananias dan Safira, dia bilang, makanya Petrus ngomong, kalau kamu tidak jual pun, kamu jual pun, itu uang tetap milikmu. Tapi kenapa kamu bohong? Ternyata ada keserakahan, bibit-bibit keserakahan di sana.
Makanya kalau orang yang serakah secara aktif, orang-orangnya itu kadang-kadang suka bohong. Suka memanipulasi orang. Suka merugikan orang lain, memeras. Bahkan mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Ini serakah yang aktif. Ya. Nah lalu apa hubungannya dengan 2 Tesalonika ini? Nah kalau ada serakah yang aktif, maka ada serakah yang sifatnya pasif. Yang mengerti katakan amin. Ada serakah yang pasif, apa itu? Serakah yang pasif itu, kalau tadi kan dia mengambil, kalau ini dia tidak mau ngasih. Dia mempertahankan, entah itu harta, entah itu kenyamanan. Makanya orangnya akan lalai. Orangnya tidak peduli, tidak punya empati. Kalau disuruh berkorban dia tidak mau. Ya, dalam istilah lain begini. Keserakahan pasif itu adalah keinginan menikmati hasil tapi tidak mau ikut prosesnya. Mau hasilnya tidak mau kerjanya. Saya lihat muka-mukanya ada semua orang nama orang muncul di otaknya. Coba bilang sama kiri kanannya, bukan jikau. Kalau enggak bicara berarti dia. Halo. Ya, kalau enggak bicara berarti dia misalnya kiri kananmu. Ya, pernah ketemu sama orang seperti itu? Itu yang serakah yang pasif. Mau menikmati tapi tidak mau ikut menikmati prosesnya. Ya. Nah orang yang seperti ini gejalanya biasanya adalah orang yang malas. Dan orang yang malas biasa cenderungnya dia pelit, tidak mau berbagi. Makanya di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 11 ya, dikatakan begini. Kami katakan ini karena kami dengar ada orang yang tidak tertib hidupnya. Tahu tidak tertib hidupnya? Tidak jelas Allah tujuannya mau kemana. Ya. Orang seperti ini, ya kalau di dalam terjemahan yang lain dikatakan begini. Orang yang suka bermalas-malasan dan tidak bekerja. Nah karena dia sibuk bermalas-malasan, tidak bekerja, makanya di ayat selanjutnya di ayat 11 dikatakan sibuk dengan hal-hal tidak berguna. Nanti ada juga di ayat 10, dia suka mencampuri urusan orang lain. Tahu apa artinya zaman sekarang itu? Kata apa? Kepo. Ya, ada temannya yang kayak begitu? Sudah ada muncul di otaknya teman-temannya? Kalau bukan dia bilang sambil kiranan, bukan jikamu. Ya, halo? Ini orang yang serakah secara pasif. Kalau yang tadi aktif, dia mau. Ya, dia mau mengambil. Kalau yang aktif, dia nggak mau bagi. Bayangkan kalau Anda itu orang dua-duanya, sudah mau mengambil, mau juga mempertahankan. Itu namanya double kill, saudara. Ya, kurang serakah apalagi Anda kurang serakah apalagi kita menjadi hidup kalau seperti itu. Ya. Jadi keserakahan yang pasif itu cenderung untuk mempertahankan, nggak mau berbagi. Makanya tadi saya katakan, orang-orang yang ciri-ciri begitu pemalas, tidak mau rugi. Ada temannya kayak begitu, tidak mau sekali rugi pokoknya. Biar kembalian itu 50 perak nah minta. Diganti sama apa? Permen, tidak mau. Lebih mahal itu 100 perak daripada permen. Ya. Ada juga orang yang tidak peka terhadap kebutuhan orang lain. Ini model keserakahan yang pasif. Jadi ingat baik-baik. Keserakahan yang aktif itu cenderung untuk mengambil. Tetapi serakah yang pasif cenderung suka mempertahankan. Dia keep semuanya. Tetapi ujungnya kedua-duanya selalu berbicara tentang keuntungan diri sendiri. Yang mengerti katakan yes. Ya. Orang yang menipu buat diri sendiri. Orang yang pelit tidak mau rugi itu sama-sama serakah. Bentuk keserakahan. Nah kali ini kita akan berbicara. Bagaimana keserakahan yang pasif itu terjadi di jemaat Tesalonika. Dan saya berdoa, jangan sampai terjadi dalam komunitas kita. Yang setuju katakan amin. Kalau itu terjadi dalam komunitas kita, dan ternyata orangnya adalah kita, bertobat. Yang siap katakan amin. Nah, kita akan belajar sama-sama. Dalam Paulus, dalam 2 Tesalonika tadi, dia kan menegur jemaat yang tidak tertib hidupnya, yang malas, tidak mau bertanggung jawab, ingin menikmati hasil, tapi tidak mau berkontribusi. Nah ini tadi kita sepakat, ini adalah serakah yang pasif.
Makanya kita perlu tahu, ternyata serakah itu bukan sekedar mengambil. Artinya serakah tanpa mengambil pun bisa dikategorikan dengan serakah. Ya. Ini bentuk serakah yang halus. Dan jangan salah, ini akan merusak komunitas kita dimanapun kau berada. Ya. Dan ini bukan sekedar akarnya malas, tapi haus kenyamanan tanpa tanggung jawab. Dan biasanya akar di bawahnya adalah karena dia merasa bahwa aku adalah pusat hidupku. Ya. Dia nggak peduli dengan orang lain, tidak punya yang namanya empati, tidak bisa melihat kebutuhan orang lain. Ini orang-orang yang ciri-ciri yang serakah. Makanya dia pelit. Orang-orang seperti ini dia tidak pernah menolak Allah loh. Orang-orang seperti ini dia percaya sama Allah. Dia percaya sama Tuhan, tetapi dia tidak mau jadi seperti Yesus. Ngerti ya? Ada banyak orang dia percaya sama Tuhan, tetapi begitu ditantang mau nggak seperti Yesus, dia tidak mau. Nah ini orang-orang yang ciri-ciri orang yang serakah. Ya. Dia menolak menjadi seperti Kristus atau Christ likeness. Ia ingin berkat, tapi tanpa salib. Hasil tanpa pengorbanan. Dan hari-hari ini, saya yakin dan percaya kalau dari tampang-tampang ini banyak ketemu sama orang seperti itu. Atau mungkin kitalah yang seperti itu. Halo? Ya. Saya mau kasih tahu. Kalau semuanya itu berbicara tentang aku adalah pusat hidupku. Maka inilah bentuk berhala yang baru. Zaman ini. Zaman now. Ini bentuk berhala yang baru. Orang-orang yang seperti ini. Ia ingin menikmati hasil pelayanan. Hasil komunitas. Fasilitas gereja. Tapi alergi sama pengorbanan. Makanya bentuknya halus. Saya mau ikut gereja Kak, tapi saya tidak mau ikut pelayanan. Saya mau menikmati Kak, berkat Tuhan, tapi saya tidak mau repot. Saya percaya Kak Tuhan bekerja, tapi biar media yang bekerja, jangan saya. Kehilangan tanggung jawab. Dia mau berkat tapi tidak mau salib. Ingat. Serakah itu tidak berbicara tentang mengambil. Tetapi bagaimana serakah itu juga bicara tentang kalau engkau mempertahankan. Jangan jadi laut mati. Tahu laut mati? Tidak tahu alirannya mau kemana lagi. Semua berkat dia mau tampung sendiri. Orang-orang seperti ini. Dia percaya sama Tuhan tapi tidak mau menjadi seperti Tuhan. Dia percaya akan Yesus tapi tidak mau Christ likeness. Tidak mau menjadi semakin serupa dengan Yesus. Hati-hati. Bisa jadi ada orang di sekitar kita, bisa jadi itu kita tanpa kita sadari. Karena namanya bocor halus. Ya. Serakah juga bukan juga tentang bicara tentang uang. Tetapi serakah juga bicara tentang perhatian dan status. Makanya di ayat 11 ada dikatakan begini. Ada orang yang hidup dengan hal-hal yang tidak berguna. Suka ikut campur urusan orang lain. Biasanya kalau orang kepo sama kita, dia pengen apa sih sebenarnya? Dia pengen kita anggap penting, betul tidak? Kalau ada orang kepo sama kita pasti dia bilang, memang kau tahu solusinya? Dia akan menjawab tidak. Karena dia hanya mau dianggap penting, tapi tidak mau benar-benar berkarya. Nah biasanya orang seperti ini dia butuh pengakuan sosial. Dia ingin dianggap supaya tahu semuanya. Ya. Orang-orang yang model seperti ini lapar akan sorotan, tapi tidak pernah lapar akan kebenaran. Orang-orang yang model seperti ini, dia pengen nama baik, tapi dia tidak mau berkarakter seperti Kristus. Makanya Paulus menyebut mereka sekali lagi, sibuk dengan hal-hal yang tidak berguna. Itu namanya berhala identitas. Ya. Siapa di sini kalau di kampus bikin proposal. Kita tidak suruh dia teliti, kita tidak suruh dia kritik. Tiba-tiba dia datang bilang, salah ini ini salah. Anu juga sama dosen nanti itu. Pas ditanya bagaimana Jipale, tidak tahu yang penting salah. Ada temannya yang seperti itu? Tidak ada jadi bawa malam ini? Harusnya dibawa. Ya, halo.
Ada orang yang seperti itu. Dia pengen dianggap pintar. Ya, atau jangan-jangan kita yang seperti itu. Dia mau menunjukkan superioritas intelektualnya. Makanya saya kadang-kadang ya, saya kan kuliah tuh ya. Kadang-kadang teman-teman kuliah ini pertanyaannya cuman mengapa dia begitu. Tapi intronya, mulai dari ontologis, epistemologis, semua dibahas. Kalau ujungnya pertanyaan sederhana Ji. Supaya terlihat intelektual. Ya. Ada yang seperti itu. Kadang-kadang kita haus perhatian, haus akan sorotan, mau dianggap penting. Jadi serakah bukan tentang uang saja, tapi ada banyak orang serakah perhatian. Dia tidak mau kalau lampunya menyorot ke orang lain. Dia mau kalau lampunya menyorot ke dirinya. Ya. Dia tidak tahu kalau itu silau. Ya, sama seperti ini ya, silau. Gitu ya. Apalagi yang di bawah terpantul. Gitu ya. Halo? Ada orang yang haus akan perhatian dan status. Selain itu juga sedang serakah halus. Serakah yang pasif. Ada juga yang terakhir dan ini yang paling berbahaya. Serakah akan kasih karunia. Ada banyak orang yang menganggap bahwa kasih karunia itu sesuatu yang murahan. Ada orang yang menganggap bahwa kasih karunia bisa diterima tanpa pertobatan. Ada orang yang menganggap bahwa kasih karunia kita terima tanpa tanggung jawab untuk berubah. Ada orang dan orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang menganggap bahwa kasih karunia adalah hal yang murahan. Biasanya orang-orang seperti ini, dia akan ngomong Tuhan kan pengampun dan penyayang, maha kasih. Makanya enak kan berbuat dosa terus tanpa merasa untuk berubah. Kadang-kadang orang seperti ini dia tahu dirinya salah, tapi dia tidak mau berubah. Nanti kalau misalkan dia ikut komsel, ikut apa begitu ya, disuruh kesempatan bicara, dia bilang, iya saya tahu saya salah. Tapi begitu susah sekali. Tahun depan dia ngomong begitu lagi. Tapi tidak pernah berubah. Nah orang-orang yang model seperti ini. Orang-orang yang serakah akan kasih karunia. Dan orang model seperti ini adalah orang yang paling licik kalau dia melakukan dengan sengaja. Karena apa? Dia menggunakan kasih karunia sebagai tameng untuk terus berbuat dosa. Keserakahan semacam ini dia merasa bahwa dia kasih karunia itu adalah license to sin. Tahu license to sin? Izin untuk berbuat dosa. Ini yang paling licik. Keserakahan semacam ini membajak anugerah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Dia akan berkata, karena Allah itu baik, aku bebas malas. Jadi malasnya didasarkan karena kasih karunia. Padahal sebenarnya harusnya kasih karunia yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Itu mengubahkan kita. Tapi orang-orang yang seperti ini, dia memanfaatkan itu. Nah biasanya orang seperti ini kalau di komunitas, ya, kalau dia ditegur, biasanya ada dua responnya. Kalau dia ditegur, jangan kau malas. Nah bilang begini, tidak boleh kau menghakimi, terima ke apa adanya. Itu kekuranganku, itu kelemahanku. Hello, ada yang begitu? Bertobat. Ya. Orang-orang kalau ditegur seperti itu biasanya dia akan membela seperti itu. Atau kemungkinan kedua dia nggak akan ngomong apa-apa, cuman hidupnya terus-terus begitu. Ditegur berulang kali, iyo saya tahu jika saya salah, iyo saya tahu. Tapi nggak pernah berubah. Nggak jelas jalan hidupnya. Ya. Cuma iya saja. Dan saya mau kasih tahu, keserakahan yang model pasif seperti ini berbahaya bukan karena dia merampas, bukan karena dia menindas. Tetapi karena dia menghisap energi komunitas secara diam-diam. Tahu ya, kalau lintah nempel di kaki kita, darah kita disedot tapi kita tidak rasa. Nanti ada orang, ada yang nempel. Ya. Itu, seperti itu. Serakah yang pasif berbahaya, karena apa? Membuat beban dalam komunitas tidak merata. Ya. Ingat ya waktu kasus Makedonia, di Makedonia, jemaat di Makedonia itu mengirimkan bantuan kepada jemaat di Korintus. Dia bilang begini Paulus, bantuanmu itu ya bukan untuk memberikan keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan.
Tetapi orang yang hidupnya memanfaatkan komunitas, serakah pada kasih karunia, orang yang serakah pasif ini, dia membuat beban dalam komunitas. Artinya apa? Biar yang lain kerja, saya yang menikmati. Akhirnya tidak merata. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Mengikis motivasi orang lain yang setia bekerja. Orang yang lihat, saya capek-capek dia enak-enakan. Saya juga mau begitu deh. Akhirnya orang yang tadinya rajin, menjadi terkikis motivasinya, dia ikut-ikutan. Lama-kelamaan tidak ada yang rajin. Dan yang terakhir, dia akan merusak budaya tanggung jawab yang ada di gereja, di rumah dan terutama bangsa. Makanya Paulus ngomong, tandai, ya, bukan ditandai artinya pergi di badannya baru dikasih X. Sudah bisa tandai, nah? Bukan, tandai dia. Tegur dia sebagai saudara, tapi jangan jadikan dia ring satumu. Karena engkau jadikan ring satumu, engkau menuju sama kayak dia. Ingat, firman Tuhan berkata pergaulan yang baik, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau begitu kita bisa bicara sebaliknya. Pergaulan yang baik bisa memperbaiki kebiasaan yang buruk. Iya. Coba kalau kau punya teman, pelari, 4 orang bestie, 2-nya pelari, 2-nya enggak suka lari. Yang 2 ini ngajak, ayo kita pergi lari sore di Unhas. Kemungkinan besar yang 2 akan juga ikut-ikutan. Sama-sama diajak untuk sehat. Kenapa? Karena dia bergaul dengan orang yang baik. Ya. Nah ini penting. Jangan sampai karena dia bisa merusak budaya. Tahu budaya ya? Sesuatu yang kita lakukan secara bersama-sama itu namanya budaya. Nah budaya disiplin itu bisa rusak. Kalau orang yang gak disiplin dibiarkan terus. Betul atau tidak? Budaya yang baik bisa rusak. Kalau yang melanggar tidak pernah ditindak. Makanya Paulus menegur keras mereka. Karena Paulus tahu. Kalau ada satu orang yang malas, dia harus segera diperbaiki. Agar malas tidak menjadi budaya. Ya. Kalau misalkan semuanya budayanya di tempat ini jadi malas, tubuh Kristus akan lumpuh. Kenapa? Karena kita jadi orang yang malas. Dengar baik, akar utama dari keserakahan adalah self-center. Self-center itu bukan sekedar gejala, tapi benar-benar akar terdalam dari keserakahan. Yaitu apa? Dia menjadi tuan atas dirinya sendiri. Akar dari keserakahan yang pasif maupun yang aktif, itu karena dia ingin segala sesuatu untuk dirinya sendiri. Itu namanya self-center. Makanya dalam 10 hukum yang Tuhan berikan kepada bangsa Israel. Apa hukum yang pertama? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Karena Tuhan tahu begitu di hatimu yang bertahta itu bukan Tuhan Yesus. Maka engkau akan menjadi orang yang serakah. Ya. Makanya waktu suatu kali Tuhan Yesus bertemu dengan seorang anak muda yang kaya dan saleh. Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk mendapatkan kehidupan yang kekal? Yesus bilang, turuti hukum Taurat. Sudah semua saya lakukan semenjak muda. Satu lagi kekuranganmu. Pergi jual milikmu, bagikan sama orang miskin. Apa kata terakhir Yesus? Ikutlah aku. Waktu Yesus bicara ikutlah aku, Yesus mau ngomong begini. Lepas berhalamu, kasih masuk aku dalam hatimu. Baru selesai masalahmu. Tapi sayangnya orang muda itu apa dikatakan di dalam firman Tuhan? Dalam Alkitab, orang muda itu sedih lalu ia pergi meninggalkan Yesus. Ya. Masalahnya bukan harta, tapi siapa yang duduk di tahta hatimu, itu yang masalah. Makanya orang yang serakah itu hatinya pasti bukan Tuhan. Bukan Tuhan di sana. Karena dengar baik, ingat. Keserakahan bukan soal jumlah kepemilikan, tapi arah hati yang salah. Siapa yang ada di hatimu, siapa yang bertahta di atas hatimu, itulah masalahnya. Saat hati kita tidak mengarah lagi kepada Yesus, saat itulah sebenarnya secara tidak sengaja, bahkan mungkin bisa saja sengaja, kita sedang berhala. Dan saat kita melakukan berhala itu, keserakahan akan muncul.
Makanya firman Tuhan kalau kita baca dalam 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Dia bicara begini. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan, tahu menunjukkan ya, mengarahkan hatimu kepada siapa? Kasih Allah. Dan kepada ketabahan Kristus. Karena inilah solusi dari akar kita yang self-center. Merubah arah hati kita dari yang self-center ke arah Jesus-center. Tahu artinya? Artinya begini, kalau engkau masih ada serakah yang aktif, kan serakah yang aktif itu ingin memiliki. Kalau kau ingin memiliki sesuatu, entah itu uang, posisi, pengakuan, uji motivasimu. Caranya apa? Bertanya, aku mau ini karena siapa dan untuk apa? Kalau jawabannya bukan karena untuk Yesus, untuk kemuliaannya, maka engkau sedang berhala. Dan berhalanya adalah ego kita, diri kita. Saat kita sadar, motivasi kita tidak benar di hadapan Tuhan. Berdoa, minta ampun sama Tuhan. Minta Tuhan tegur kita. Minta Roh Kudus kasih tunjuk kita jalan yang benar. Setiap kali kita ingin mengingini sesuatu, tanya hati kita, tanya baik-baik, periksa baik-baik. Makanya selalu saya katakan dari mimbar ini, injili dirimu setiap hari. Cek hati kita setiap hari. Apakah kita sudah benar arah hati kita kepada Kristus? Karena pokoknya kalau bukan kepada Kristus, maka lahirlah berhala. Dan berhala itu akan membuat hatimu jadi serakah. Ingat 1 Korintus 10 ayat 14 berkata apa? Kita baca sama-sama. 3, 2, 1. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, jauhilah. Ya, dengan penyembahan berhala itu akan mengakibatkan hatimu menjadi serakah. Atau mungkin keserakahan kita yang pasif. Kita bukan mengambil, tapi kita merasakan kenyamanan. Kita mempertahankan kenyamanan kita. Kita mempertahankan apa yang kita miliki. Orang yang punya banyak duit biasanya kan nyaman. Apalagi kalau di kantong itu seperti Timothy Ronald, 30 triliun. Sangat aman sekali. Ya. Tapi tahukah kita kalau kenyamanan kita membuat orang lain dirugikan. Maka disitulah kita harus uji. Apakah kenyamanan kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Kalau jawabannya kenyamanan kita merugikan orang lain, itu berarti karaktermu tidak semakin serupa dengan Kristus. Kalau karaktermu tidak serupa dengan Kristus, artinya di hatimu bukan Kristus yang merajai. Karena ingat, kita akan semakin mirip dengan apa yang kita sembah. Ingat, Yesus yang adalah Allah rela turun menjadi manusia. Supaya apa? Engkau dan saya beroleh hidup. Dia melepaskan kenyamanannya untuk memberikan kita hidup. Makanya setiap kali orang yang melepaskan kenyamanannya untuk orang lain, dia itu Christ likeness, serupa dengan Kristus. Makanya dengar baik, orang-orang yang tidak mau melepaskan kenyamanannya, bahkan padahal dia tahu kenyamanannya merugikan orang lain. Disitulah sebenarnya engkau sedang serakah. Dan disitulah sebenarnya hatimu tidak sedang menyembah Tuhan, tidak sedang terarah kepada Tuhan. Padahal ingat firman Tuhan berkata, 2 Timotius 2 ayat 3 berkata apa? Kita sama baca-baca bersama-sama, 3, 2, 1. Ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Menderita nyaman kah tidak? Tidak nyaman. Hati-hati dengan kenyamananmu yang akhir-akhir ini kita alami. Bisa jadi itu ternyata merugikan orang lain. Dan dengar baik, kalau hatimu sudah terarahkan kepada Yesus Kristus, maka pekerjaanmu akan menjadi ibadah. Kuliahmu akan menjadi ibadah. Saya mau tanya di sini, kita ke kuliah untuk dapat kerja, bukan begitu ya? Betul? Makanya ingat baik-baik, kuliahmu juga adalah ibadah di hadapan Tuhan, bukan kompetisi. Karena kalau kamu bawa jiwa kompetisi, maka yang terjadi engkau akan sikut kanan, sikut kiri, tendang kanan, tendang kiri. Orang yang hatinya mengarah kepada Kristus, waktu dia kuliah, waktu dia ibadah, dia berubah. Dia gak akan berkata, aku harus sukses
Nilaiku harus bagus supaya dihargai. Tetapi dia akan bilang, aku bekerja, aku kuliah supaya nama Tuhan dimuliakan. Kenapa? Hatinya mengarah kepada Tuhan. Orang yang seperti ini dia tahu bahwa yang disenangkan hanya Tuhan. Bukan bos kita yang harus selalu lihat pekerjaan kita, bukan. Ya. Bukan orang tua, sekedar orang tua kita. Siapa di sini yang orang tuanya masih ngecek IPK-nya setiap akhir semester? Halo? Bukan itu cuma sekedar senangkan orang tua. Ya. Tetapi engkau tahu ada satu audiens tunggal, yaitu Tuhan Yesus yang harus engkau senangkan. Itu artinya Tuhan Yesus bertata di hatimu. Makanya 1 Korintus 10 ayat 31 berkata begini. Aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, bekerja, kuliah, menjadi ibu rumah tangga, menjadi bapak rumah tangga, apapun yang kita lakukan, lakukan semua itu untuk kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Injil tidak pernah menghapus kerja, tapi dia mengubah motivasinya. Saya ulangi lagi. Injil tidak pernah menghapus kerja. Kerja itu mau kamu ubah dalam bentuk kuliah kah apa, Injil gak pernah mengubah itu. Tapi Injil mengubah motivasimu kerja untuk siapa dan buat siapa. Ya. Kerja bukan untuk selamat, tetapi menghidupi keselamatan. Yang setuju katakan amin. Kerja itu bukan kutuk. Dengar baik-baik. Kerja bukan kutuk. Jadi orang yang malas kerja, sebenarnya sebaliknya engkau sedang dalam kutukan. Kerja bukan kutuk karena kerja adalah panggilan kemuliaan. Saat engkau tahu apapun yang kau lakukan kau berikan untuk Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Kuliah bukan kutukan. Iya Kak, supaya sekedar dapat kerja, bukan. Jangan rendahkan kuliahmu hanya sekedar untuk dapat kerja. Tapi tinggikan kuliahmu supaya nama Tuhan dipermuliakan melalui hidupmu. Yang setuju katakan amin. Ya, makanya saya heran. Kalau ada anak Tuhan, dia sadar anak Tuhan tapi sudah 8 tahun tidak lulus-lulus. Halo, itu tidak tertib hidupnya namanya. Ya. Gak tertib hidupnya. Kalau hati kita arahkan kepada Kristus, maka engkau akan memberi tanpa butuh dikagumi. Kadang-kadang orang serakah itu kan haus pengakuan, haus validasi. Tapi orang yang arahkan hatinya kepada Tuhan, dia akan memberi tanpa harus dicatat, tanpa harus diviralkan. Makanya sejak sekarang, latih dirimu memberi dalam hal yang kecil-kecil. Menolong, berbagi waktu. Gak perlu orang tahu juga. Bukan supaya engkau menjadi orang yang suci. Tetapi supaya engkau belajar bahwa engkau bisa bersuka cita. Engkau berbahagia saat engkau memberi. Yang mengerti katakan amin. Kisah Para Rasul 20 ayat 30 yang berkata, yang terakhirnya aja kita baca sama-sama. Adalah lebih berbahagia apa? Betulkah ini? Betulkah? Kalau diminta ngasih, berani ngasih enggak? Pikir-pikir dulu Kak. Halo? Kalau hari-hari ini kau merasa tidak bahagia, mungkin kita kurang memberi. Yang setuju katakan amin. Ya, mungkin karena kita kurang memberi makanya kita tidak bahagia. Nah kalau dalam memberi usahakan mendahulukan Tuhan dari apa yang kita berikan. Tadi kita akan belajar mengenai Ananias dan Safira. Waktu Ananias dan Safira dapat hasil penjualan tanah, apa yang dia lakukan? Dia ambil dulu untuk dirinya baru untuk Tuhan. Cara memberi kita kalau kita mendahulukan diri kita itu kelihatan. Arah hati kita kemana. Kalau kita mengambil untuk diri kita duluan, artinya arah hatimu ke siapa? Ke harta, ke dirimu. Tapi kalau kita mendahulukan Tuhan, saya bersyukur. Ya, saya selalu diingatkan. Setiap kalau mandiri itu 3366 masuk, maka yang pertama saya lakukan adalah saya akan transfer persembahan saya, ucapan syukur saya berupa perpuluhan ke gereja. Itu yang paling pertama selalu. Kenapa? Melatih diri. Karena saya tahu dengan saya memberi, saya melindungi diri saya dari yang namanya keserakahan. Saya melindungi diri saya dari yang namanya ingin mengambil segalanya.
Dan dari situlah kita tahu siapa sih yang bertata di hati kita. Belajar untuk kasih duluan ke Tuhan. Ya, karena memang ciri-ciri orang serakah adalah mau mendahulu. Ya, coba-coba lihat kalau lagi antrian makan. Ya, mak dolo-dolo, pengen di depan. Sudah dia di depan, ya, Gunung Bulu Saraung muncul, ada 2. Ya, bagus kalau 2, kalau 3, lauknya pi, nasinya pi. Jadi 3 gunung di satu piring. Dia tidak ingat di belakangnya. Itu juga model serakah. Ya, nah saya bersyukur di tempat ini anak-anak muda ya, kalau kita mesbah keluarga kan selalu makan-makan ya. Selalu ada yang teriak ya, yang mau panjang umur, yang mau panjang umur. Tahu artinya yang mau panjang umur? Kasih duluan dulu orang tua. Karena kan firman Tuhan berkata, hormatilah ayah dan ibumu supaya lanjut. Nah lanjut usia ya kan. Kalau orang tua ayah dan ibu kan orang tua. Jadi kalau kita tidak hormati dia pendek umur. Ya. Ingat. Gitu ya, takut pendek umurnya ya. Halo. Nah, saya berdoa di tempat ini. Lahir orang-orang yang mau mengutamakan Tuhan dalam hidupnya. Mungkin itu hal yang sederhana. Buat kita itu mungkin hal yang sederhana. Tapi itu menunjukkan arah hati kita kemana. Dan yang terakhir, orang yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dia akan hidup dalam ucapan syukur. Dengar baik-baik. Orang yang mengarahkan hatinya kepada Tuhan, dia akan yang dia hitung bukan berapa sih berkat Tuhan. Enggak. Dia tidak bisa berhitung berkat Tuhan lagi. Dan dia tidak akan pernah pikirkan apa yang menjadi kekurangan yang dia hadapi. Yang dia hitung bukan kekurangan, tetapi anugerah Tuhan yang tidak bisa terhitung yang dia rasakan setiap hari. Bapak Ibu Saudara sekalian dengar baik. Tahukah kita bahwa nafas kita masih hidup pagi hari, malam hari ini. Itu karena Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Kalau kita belajar, ya nanti buka YouTube-nya Bu Ibu Rita Wahyu. Ternyata tipologi tidur itu sebenarnya kita sedang menitipkan nyawa kita sama Tuhan. Karena waktu kita tidur, kesadaran kita, kewaspadaan kita itu ada di level yang paling rendah dari seharian. Nah kita tidur itu sehari berapa jam? Minimal 8 jam. Itu artinya 1/3 dari satu harimu kamu pakai buat tidur. Dan waktu tidur itu adalah waktu paling rentan kita terjadi kenapa-napa. Tapi bayangkan itulah kenapa berdoalah sebelum tidur. Supaya Tuhan jaga lindungi. Jangan salah. Apalagi kalau yang ngorok itu bisa loh meninggal orang. Kakuk. Ya saya termasuk ngorok. Ya kalau kali istri saya bilang, wih kayak mau kau sedot ke dalam mulutmu semua itu. Ya. Yang dia takutkan begini, kalau tersedak, putus 5 detik, lewat juga nyawa. Oh bahaya. Loh, dengar baik-baik ya. Kamu tidur, dijatuhi, cicak, bisa mati loh. Tapi cicak sama atap-atapnya. Ya, gempa bumi. Ya, pasti mati. Siapa yang tahu? Tapi kalau iya baik-baik, itu anugerah Tuhan dalam hidup kita. Kita masih bisa pagi bangun. Makanya kalau bangun pagi, mengucap syukur dulu, yang setuju katakan amin. Karena Tuhan sudah lindungi kita sepanjang malam, di mana titik kita paling tidak waspada. Tapi Tuhan lindungi, itu anugerah Tuhan besar dalam kehidupan kita. Ya, apalagi kami yang sudah umur hampir 40 tahun, mungkin ada bapak yang sudah hampir 50 tahun. Bayangkan kalau dihitung hari-hari itu, berapa jam Mina lindungi Kak Tuhan ini, weh. Akan terhitung. Makanya selalu hidup dalam ucapan syukur kepada Tuhan, yang mengerti katakan amin. Orang yang hidup dalam ucapan syukur, dia akan mengerti. Hidupnya bukan untuk menyimpan, tetapi untuk memberi. Yang setuju katakan yes. Ingat yang terakhir, pemain musik, well singer, saya undang maju ke depan. Hati yang terarah kepada Tuhan, yang Jesus center, ini hasilnya. Keserakahan padam ketika hati selalu mengarah kepada Yesus. Sehingga kita tidak lagi berkata, punyaku, kenyamananku. Dan kita mulai berkata, punya Tuhan untuk sesama. Yang mengerti katakan amin. Kasih tepuk tangan buat kemuliaan nama Tuhan. Haleluya. Maju ke depan, tutup Alkitabmu. Bagi yang belum dapat perjamuan boleh minta di depan. Saya juga tolong dibawakan perjamuan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Ya. Ada yang belum dapat? Segera minta sama teman-teman Asar. Teman-teman Asar ada di sebelah kiri kanan.
Dan sembari itu yang teman-teman yang sudah dapat kita siapkan hati kita. Yang belum dapat juga mungkin ada di bagian depan sini yang belum dapat. Boleh teman-teman Aser untuk memberikan. Ya, ada. Boleh angkat tangan yang belum mendapatkan perjamuan kudus. Nah di depan sini banyak ternyata. Di depan juga ada. Ya. Oke. Nah sebelum kita masuk di sana ingat sekali lagi saya katakan. Pastikan hati kita arahkan selalu kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Karena saat hati kita mengarah kepada sesuatu yang bukan Tuhan, maka disitulah keserakahan akan muncul. Dan keserakahan akan membuat hidup kita menjadi orang yang bermalas-malasan. Oleh karena itu, malam hari ini, saya ajak kita semua, ayo hati kita arahkan kepada Tuhan. Ya. Hati kita lihat kepada Tuhan. Kita mau memandang kepada Tuhan. Kita tahu bahwa Tuhanlah yang terindah dalam hidup kita. Tiada Allah yang seperti Engkau Tuhan. Siapkan hatimu. Mari kita bangkit berdiri. Kau yang terindah di dalam hidup ini. Katakan tiada Allah Tuhan. Tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan kau yang termanis. Kau yang termanis. Yes. Di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Katakan, ku sembahkan ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Raja. Akan ku sembah kau, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Katakan semua lidah kan mengaku Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Malam hari ini mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan di tempat ini. Kau yang terindah. Yes, katakan di dalam hidupmu Yesus yang terindah. Mari katakan tiada Allah Tuhan yang seperti Engkau. Besar perkasa, penuh kemuliaan. Katakan kau yang termanis, yang termanis di dalam hidup ini. Kami cinta kau lebih, amin, lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku. Mari sambil angkat tanganmu katakan, ku sembah kau ya Allahku, ku tinggikan namamu selalu. Tiada lutut
Tuhan Raja. Biar jemaat Tuhan saja nyanyikan pujian ini. Sambil angkat kedua tanganmu, katakan ku sembah kau, sembah kau, amin. Ya Allah. Lidah karma, yes. Mari lebih lagi, kau mau arahkan hatimu sama Tuhan. Lebih lagi kita katakan kami sembah Tuhan. Sembah Kau, ya Allah. Arahkan hatimu malam hari ini. Namamu selalu, amin. Yes. Bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Oleh karena itu sebelum kita masuk, mari engkau siapkan hatimu. Mari engkau mengaku segala dosa dan pelanggaranmu di hadapan Tuhan. Minta Tuhan melayakkan kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Karena firman Tuhan berkata setiap kali kamu minum, makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Kristus. Mari kau mengaku dosa-dosamu di hadapan Tuhan. Minta ampun di hadapan Tuhan. Minta Tuhan layakkan. Mari angkat suaramu, bilang ampuni kami Tuhan. Minta Tuhan layakkan. Minta Tuhan layakkan. Layakkan kami Tuhan. Ampuni kami, mungkin kami menyakiti hati orang tua kami, hati anak kami, hati teman kami enggak sengaja. Ampuni kami Tuhan dan layakkan setiap kami masuk ke dalam perjamuan kudus di hadapan Tuhan. Mari kau berdoa, minta Tuhan melayakkan. Berdoa dalam hatimu, ngomong sama Tuhan, Tuhan layakkan aku. Siapkan roti di tangan kananmu. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Angkat tinggi, lebih tinggi dari kepalamu, tanda engkau kagum dan hormat. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita roti yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus yang dipecah-pecahkan bagi kita. Amin. Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari persiapkan anggur. Angkat tinggi anggur lebih dari kepalamu. Dan dengarkan firman Tuhan.
Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Percayakah kita, anggur yang ada di tangan kanan kita adalah persekutuan kita dengan darah Kristus yang dicurahkan bagi dosa-dosa kita. Mari kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat suaramu, bersyukur kepada Tuhan. Jangan malu untuk mengatakan, Tuhan terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih setia-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Angkat suaramu, katakan terima kasih Tuhan. Angkat suaramu. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami. Kami sudah bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus yang adalah peringatan bagaimana besar kasih-Mu dalam kehidupan kami melalui anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus. Tuhan, malam hari ini juga kami belajar biar yang bertata dalam hati kami adalah Yesus semata-mata. Sehingga dalam kehidupan kami tahu kami hidup untuk siapa dan bagi siapa. Biar segala apapun yang kami lakukan, baik kami makan, kami minum, kami kuliah, kami kerja, kami di rumah, dimanapun kami berada, kami melakukan segala sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat malam hari ini untuk firman-Mu. Biar firman-Mu itu terus hadir dalam hati kami, diingatkan oleh Roh Kudus, sehingga setiap hari kami terus jalan sesuai dengan pelita yang daripada-Mu, yaitu firman Tuhan. Terima kasih malam hari ini kami juga diingatkan kembali Tuhan, bahwa keserakahan adalah sebuah penyembahan berhala, di mana di sana bukan Engkau yang menjadi tahta. Malam hari ini kami mengerti dan kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hamba-Mu selesai berbicara, tapi Roh Kudus akan terus berbicara dalam hati setiap anak-anak-Mu, mengajar mereka, mendidik mereka hidup dalam kebenaran. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih berkat-Mu, firman-Mu yang kami terima malam hari ini. Dan biarlah di
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kami sesuai dengan firman Tuhan. Ini yang menjadi doa kami. Sambut dan sempurnakan, biar kehendak-Mu yang terjadi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Baik, silakan duduk. Puji nama Tuhan, saya sungguh yakin dan percaya kita semua hadir pada malam hari ini berkat Tuhan, amin. Jadi berkat Tuhan boleh lambaikan tangannya. Haleluya, puji nama Tuhan. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Namun sebelum itu saya menyampaikan kepada jemaat Tuhan sekalian, untuk amplop persembahan ada di depan kursi Bapak Ibu Saudara. Jika yang belum menerima amplop persembahan boleh diminta kepada pelayan asar. Amplop yang pertama akan digunakan untuk operasional pastori, dan amplop yang kedua akan digunakan untuk gas gereja di tempat ini. Nanti ada teman-teman asar yang akan mengarahkan untuk alur persembahan, dan persembahan akan dimulai dari sebelah kiri, tengah, dan sebelah kanan saya. Dan di atas kotak persembahan tersedia lembaran janji iman bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang rindu untuk sama-sama kita menabur dalam pekerjaan Tuhan, dalam perayaan Natal kita yang akan kita laksanakan bulan Desember. Boleh diambil dan setelah diisi boleh dikembalikan kepada Saudari Vero. Dan juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah mengisi lembaran janji iman di minggu sebelumnya dan ingin juga mengembalikan, boleh dikembalikan kepada Saudari Vero. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita angkat kedua amplop kita di tangan. Kita sudah dalam doa, kita berdoa. Anugerah dan kebaikan Tuhan selalu melingkupi kehidupan kami. Kami bersyukur, kami berterima kasih untuk malam yang indah ini. Firman-Mu hadir memberkati setiap kehidupan kami. Firman-Mu menegur setiap kehidupan kami. Ajar kami Tuhan untuk tetap terus mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, sebagai bentuk rasa syukur kami, karena Tuhan Yesus sangat baik, selalu memberkati kehidupan kami. Kami akan memberikan persembahan, Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jemaat Tuhan yang siap memberi, mari sama-sama kita katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mujizat tidak
dinyatakan. Great is our God. Haleluya, terus berkati persembahan kita pada saat ini. Silakan duduk kembali jemaat Tuhan. Tiba saatnya kita akan mendengarkan pengumuman selamat sepekan kepada multimedia, dipersilakan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Bagi Bapak Ibu Jemaat Tuhan, mari bersekutu dan beribadah bersama pada ibadah musbah keluarga yang akan diadakan minggu ini. Berikut informasinya. Doa sarapan pagi bersama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 5 pagi bertempat di gereja. Bapak Ibu Jemaat Tuhan juga dapat menyaksikannya secara online melalui live streaming YouTube GBI Oikumene. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. GBI Oikumene mengucapkan selamat ulang tahun bagi jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang bulan ini. Kasih, sukacita, dan penyertaan Tuhan melimpah bagi jemaat Tuhan sekalian. GBI Oikumene BTP mengucapkan selamat kepada jemaat Tuhan yang telah lulus dan meraih gelar sarjana. Sukses selalu dan Tuhan Yesus menyertai setiap langkah ke depannya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, Shalom. Izin menyampaikan beberapa tambahan penyampaian. Yang pertama, terima kasih kepada Pastor Ezra yang telah memberkati kita melalui kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Diberkati Tuhan dalam setiap pekerjaan, pelayanan, dan keluarga, dimanapun Tuhan tempatkan untuk melayani. Biar pengurapan yang daripada Tuhan terus melingkupi kehidupan Pastor Ezra. Yang berikutnya, dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir beribadah bersama-sama dengan kami di tempat ini di GBI Oikumene, di Gold City. Selamat datang dalam keluarga besar GBI Oikumene. Senang sekali boleh berjumpa, senang sekali boleh beribadah bersama-sama dengan jemaat Tuhan sekalian. Jika Bapak Ibu Saudara sekalian belum memiliki gereja yang tetap, boleh bergabung bersama-sama dengan kita di tempat ini untuk kita saling bertumbuh. Dan di samping kiri Bapak Ibu Saudara sekalian, ada para pelayan asar yang membawa form selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir. Jangan diragu-ragu untuk diisi dan dikembalikan nanti setelah kembali dari gedung gereja ini kepada teman-teman pelayan asar dan akan ditukarkan dengan souvenir yang sudah disediakan oleh gereja. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir,
Jangan ragu-ragu untuk diambil dan diisi dan dikembalikan kepada pelayanan asar. Yang berikutnya, di tangan para asar juga tersedia form pokok doa bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang ingin doakan apapun bentuk kerinduan ataupun pergumulan. Bapak Ibu Saudara sekalian boleh diambil dan diisi. Kami akan doakan di setiap hari Selasa dan Jumat di Menara Pondok Daud. Dan juga nanti setelah mengisi boleh dikembalikan kepada pelayan asar. Yang berikutnya saya juga menyampaikan jangan lupa untuk memperhatikan setiap kegiatan ibadah yang akan dilaksanakan sepanjang minggu ini. Hari Selasa kita ada mesbah keluarga. Untuk lokasi nanti jemaat Tuhan sekalian boleh lihat di Instagram kita, nanti kita akan bagikan untuk lokasi kita yang akan kita laksanakan untuk mesbah keluarga. Yang berikutnya saya menjemput kita semua yang berulang tahun sepanjang bulan November dari tanggal 1 sampai tanggal 30. Bagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang mungkin baru pertama kali hadir tapi berulang tahun di sepanjang bulan November, boleh maju ke depan, kita akan doakan dan menerima souvenir dari gereja. Jangan malu-malu untuk kita maju ke depan, ayo. Ya, yang berulang tahun sepanjang bulan November. Yang namanya Novi, ada? Ya, cepat-cepat maju. Novianto? Novri? Jangan malu-malu, segera maju ke depan. Ayo maju. Ayo, yang berulang tahun sepanjang bulan November, maju ke depan, kita akan doakan dan menerima souvenir dari gereja. Masa sebanyak ini tidak ada? Kita ada 220, sekitar 220-an orang lebih. Masa nggak ada yang berulang tahun sepanjang November? Jangan malu-malu, bawa ke sini. Ya, hadiahnya. Ayo berdiri. Ada? Ayo. Ada, ayo jangan malu. Nah, Chris Noven, ya Noven. Nah, tuh kan. Ayo berdiri, jangan malu-malu. Silakan ke sini. Nah, oke. Robi sudah sembuh? Oh sudah, puji Tuhan. Oh, Noveliam. Ada lagi? Yang berulang tahun? Ya, ada lagi? Ayo. Oh, saya kira mau berdiri deh. Ada lagi yang mau berulang tahun? Yang berulang tahun? Oh mau. Yang berulang tahun di bulan November. Ada lagi? Silakan, angkat tangan kalau ada. Ayo maju. Kalau tidak ada silakan angkat kaki, enggak ya. Baik, mari kita angkat tangan kita arahkan kepada rekan-rekan kita yang berulang tahun di sepanjang bulan November. Bapak yang baik, kami berterima kasih buat saudara kami yang berulang tahun sepanjang bulan November ini. Kami serahkan masa depan mereka ke dalam tangan-Mu. Biar apapun yang mereka lakukan dengan kedua tangan mereka, kemanapun kaki mereka melangkah, baik mereka dalam pekerjaan, baik dalam rumah tangga, baik sebagai mahasiswa, apapun yang mereka kerjakan, baik sebagai anak, baik sebagai orang tua, kami serahkan ke dalam tangan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar anugerah Tuhan besar buat kehidupan mereka. Engkau akan bukakan pintu-pintu yang tertutup, Engkau akan mengangkat mereka menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Dan kemanapun mereka melangkah, nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan buat saudara-saudara kami yang berulang tahun di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan dan kehormatan sampai selamanya. Umur panjang di tangan kanan, di tangan kiri ada kekayaan sampai selamanya. Selamat ulang tahun buat teman-teman yang berulang tahun sepanjang bulan November, Tuhan Yesus berkati. Dan yang terakhir, panitia Natal dari tempat ini menyediakan basar berupa jus di bawah. Jadi bagi kita semua yang rindu untuk menabur dalam pekerjaan Tuhan boleh dibeli basarnya. Dan juga jangan lupa setelah dari tempat ini, ayo jangan dulu balik, kita sama-sama fellowship di bawah, kita sama-sama makan-makan bersama, ini gratis. Nah ini semua untuk kita semua, jadi kita saling kenal biar komunitas kita tetap Tuhan jaga dan pelihara. Demikian pengumuman selama sepekan. Happy Sunday, God bless you. Saatnya kita akan mengakhiri ibadah kita di malam hari ini dengan kasih Kristus. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Yang mengalami sukacita dari Tuhan boleh sama-sama lambaikan tangan kita malam hari ini. Yesus, Kau pembuat mujizat dalam kehidupan kami. Kau yang membelah laut, yang tuduhkan badai dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Ini doa kami Tuhan, syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Membelah laut yang teduhkan kuasa-Mu yang pegang hidup.
sampaikan doamu kepada Tuhan. Yang membelah laut, Kau yang teduhkan badai Tuhan. Kau pembuat mujizat itu Tuhan. Terjadi digenapi bagi setiap kami. Ini kami anak-anak-Mu Tuhan. Yesus Tuhan kami, yang kami sembah sampai selama-lamanya. Syukur kami, doa kami naikkan kepadamu Tuhan. Lebih lagi kita naikkan doa kita kepada Tuhan. Yesus Tuhan kita. Yang membelah laut, yang teduhkan badai, yang mustahil pun terjadi karena kuasa-Mu, yang pegang hidupku, yang buka jalan bagiku. Kau pembuat mujizat sejati, Sang pembuat mujizat. Kau pembuat mujizat sejati, Yesus Tuhan kami. Kau pembuat mujizat sejati. Sorak-sorai kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan malam hari ini, terima kasih buat lawatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kami, dalam ibadah kami malam hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik buat segala berkat-berkat yang Tuhan curahkan buat kehidupan kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, dan kami telah menerima Tuhan, berkat Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini Bapa. Biarlah Tuhan firman itu Tuhan terus singkapkan dalam hati dan pikiran kami Tuhan. Biarlah firman Tuhan terus menguatkan hati kami, menguatkan iman kami Tuhan. Dimanapun kami berada Bapa, firman Tuhan yang akan terus menuntun kehidupan kami. Firman Tuhan yang akan terus menopang kehidupan kami. Dan kami menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan dalam kehidupan kami Bapa. Buat lingkungan kami, buat daerah-daerah kami dimanapun kami berada Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau berkati hamba-Mu Tuhan, Pastor Ezra Tuhan, yang menjadi berkat Tuhan melalui firman Tuhan malam hari ini Bapa. Bila hikmat pengurapan yang lebih Engkau limpahkan buat hamba-Mu Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah kekuatan yang daripada Tuhan, hikmat yang daripada Tuhan, kebijaksanaan yang daripada Tuhan terus melimpah dalam kehidupan hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa Tuhan buat setiap para pelayan Tuhan yang melayani malam hari ini Bapa. Setiap talenta demi talenta yang Tuhan anugerahkan buat setiap mereka Bapa. Bila mereka terus kembangkan dalam kehidupan mereka, mereka pakai memuji, memuliakan Tuhan dalam kehidupan mereka Bapa. Biarlah Tuhan melalui kehidupan para pelayan-pelayan Tuhan terpancar kasih Kristus melalui kehidupan mereka Bapa. Boleh menjadi berkat buat orang-orang yang di sekitar mereka, dimanapun mereka berada, di lingkungan kampus, di sekolah-sekolah, bahkan di kantor mereka bekerja Tuhan. Tuhan jadikan mereka garam dan terang dunia Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kau berkati juga setiap Tuhan jemaat Tuhan yang telah hadir malam hari ini Bapa. Biarlah pengurapan yang lebih dalam lagi Tuhan Engkau limpahkan buat setiap jemaat Tuhan. Mereka yang hadir dengan sakit penyakit disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Mereka yang datang dengan kelemahan Tuhan, Engkau kuatkan, Engkau topang kehidupan jemaat Tuhan yang hadir malam hari ini Bapa. Berkati setiap jemaat Tuhan dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, bahkan anak-anak muda-Mu Tuhan yang sedang berkuliah Tuhan, yang sedang berpendidikan, yang sedang sekolah Tuhan. Kau berikan hikmat, kepintaran yang daripada Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan turun atas anak-anak muda-Mu Tuhan di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Dan kami percaya Tuhan, segala kemuliaan, hormat akan kami kembalikan kepadamu, Raja di atas segala Raja Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa di sorga. Kami mau berdoa Tuhan buat orang tua kami di tempat ini, Ibu Gembala kami Tuhan. Kami serahkan Tuhan masa tuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bila ada lawatan Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan, kebijaksanaan Tuhan, Tuhan terus pelihara kehidupan orang tua kami, Ibu Gembala kami di tempat ini Tuhan. Bila sukacita damai sejahtera terus Tuhan nyatakan buat kehidupan Ibu Gembala kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati keluarganya Tuhan, anak-anaknya diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Cucu mantunya Tuhan kami percaya
ada dalam perlindungan Tuhan, ada dalam genggaman tangan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu Bapa di sorga. Kamu terus bawa gereja kami di tempat ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah keberadaan gereja kami di tempat ini tidak menjadi batu sandungan Tuhan, tetapi gereja kami ada semata-mata menjadi berkat, menjadi alat-Mu Tuhan untuk memperluas kerajaan Allah di muka bumi ini, khususnya di atas kota Makassar di tempat ini Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Berkati setiap Tuhan orang-orang yang ada di sekitar kami di tempat ini, biarlah mereka terus merasakan kenyamanan keberadaan kami di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Kamu terus Tuhan berdoa Bapa, biarlah Tuhan kota Makassar ini dipenuhi kemuliaan Tuhan. Lawatan Tuhan terus terjadi di atas kota Makassar, dan biarlah lewat setiap gereja-gereja yang ada di kota Makassar ini, kota Makassar dipulihkan, kota Makassar diselamatkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau memberkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin yang ada di tempat ini, yang ada di kota Makassar ini, setiap pemerintah yang ada Bapa. Biarlah Tuhan yang terus memegang kendali kehidupan mereka. Biarlah lawatan Tuhan terjadi dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka merintah dengan takut akan Tuhan, dengan penuh tanggung jawab yang penuh di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa kami, bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Biarlah lawatan Tuhan, hujan pertobatan terjadi di atas bangsa kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, Engkau terus Tuhan memegang kendali bangsa kami. Berkati setiap pemerintahan Tuhan, berkati setiap keamanan bangsa kami, presiden Tuhan, wakil presiden, para menteri, para jajarannya. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, perlindungan yang daripada Tuhan, pengurapan yang daripada Tuhan turun buat setiap mereka Bapa. Biarlah Tuhan, kami juga mau berdoa buat TNI, para polisi Tuhan yang berjaga-jaga atas bangsa kami. Pakai mereka Tuhan, lawat mereka Bapa. Biarlah mereka terus memiliki kekuatan, kesehatan Tuhan untuk menjaga-jaga bangsa kami ini Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Bapa di surga. Dan kami akan melihat Tuhan, hujan pertobatan terus terjadi di atas bangsa kami. Hujan pertobatan terus terjadi buat kota kami, kota Makassar, dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Terpuji namamu Bapa di surga. Kami mau serahkan Tuhan kehidupan kami selama seminggu ke depan ini yang akan kami hadapi Tuhan. Biarlah penyertaan Tuhan terus nyata dalam kehidupan kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, kemanapun kami akan pergi, dimanapun kami akan berada, kami percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Tuhan akan terus bersama-sama dengan kami, berjalan bersama-sama dengan kami, berjalan di depan kami Tuhan, menuntun langkah kaki kami Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami adalah orang-orang kepunyaan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau berdoa juga Tuhan buat gereja-gereja yang ada di sekitar kami, yang ada di Tamalan Rea di tempat ini Tuhan Yesus. Kami berdoa buat GPDI, buat Satria Kasih Tuhan, GMS, buat gereja Toraja Tamalan Rea Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Walaupun kami berbeda denominasi Tuhan, namun kami percaya Tuhan, satu tujuan kami untuk membawa jiwa-jiwa kepadamu Tuhan, untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kami mau selamatkan setiap jiwa-jiwa untuk kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik, Engkau pakai setiap gereja-gereja ini Tuhan Yesus menjadi alat-Mu buat kota Makassar di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa yang baik, terpuji namamu Bapa di surga. Dan kami percaya Tuhan, lewat setiap gereja-gereja yang ada di atas kota Makassar ini, kami akan semakin melihat hujan pertobatan, jiwa-jiwa diselamatkan, jiwa-jiwa dipulihkan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Bapa di surga. Kami juga mau berdoa Tuhan buat keluarga kami Tuhan. Kami serahkan keluarga kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati orang tua kami, berkati saudara-saudara kami Tuhan, berkati om tante kami Tuhan. Kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya ada perlindungan Tuhan, ada penyertaan Tuhan buat keluarga kami Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Engkau berkati mereka, pelihara mereka dalam aktivitas mereka, dalam setiap usaha mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terpuji nama Bapa di sorga. Ampuni pelanggaran kami Tuhan, ampuni dosa kami Tuhan. Mungkin kami menyakiti orang-orang yang ada di sekitar kami, mungkin kami menyakiti orang tua kami, mungkin kami menyakiti hati Tuhan Yesus. Ampuni kami Tuhan, sucikan kami, layakkan kami di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu Bapa di sorga. Ini kehidupan kami Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Ampuni dosa kami telah berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya,
Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang disampaikan kepadamu hari ini melalui firman Tuhan, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Diberkatilah engkau di kota, diberkatilah engkau di ladang, diberkatilah buah kandunganmu, diberkatilah hasil bumimu dan hasil ternakmu, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu, diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu pulanglah dan jadilah terang dan garam sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai. Bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati dan silakan mengambil saat teduh sejenak.